Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Lokiti di film Tajwid Cinta. Pada kesempatan kali ini diceritakan bahwa Tante Nadia dibekap oleh orang suruhannya sendiri. Tante Nadia dibawa ke kamar mandi dan disiksa oleh orang tersebut. Tante Nadia penasaran dan menanyakan siapakah dia sebenarnya. Akhirnya orang suruhannya pun membuka maskernya dan Tante Nadia pun mengenalinya. Tante Nadia mengatakan bahwa orang suruhannya itu tidak bekerja dengan baik. Namun orang suruhannya itu menjawab, jika dia bekerja tidak baik, mengapa dulu dia berhasil membunuh Tante Resti? Tante Nadia pun menjadi diam. Kemudian orang suruhan Tante Nadia meminta nomor telepon Tante Nadia agar bisa menghubunginya dengan baik dan lancar. Namun rupanya bukan hanya sekedar meminta nomor telepon. Orang suruhan Tante Nadia ini ternyata merekam apa yang dibicarakan oleh Tante Nadia kepada orang suruhannya. Sontak saja Tante Nadia kaget dan ingin merebut handphone orang suruhannya. Namun sang suruhannya ini pun telah berlalu pergi dari Tante Nadia. Sementara itu di rumah sakit, Tante Pero bertemu dengan Pak Rahmat juga Pak Rizky. Tante Pero berdiskusi dengan keduanya tentang tempat tinggal Syifa nantinya. Tante Pero mengusulkan bahwa tempat yang paling aman Syifa adalah di rumahnya. Di tempat lain Tante Indri masih berada di jalan, begitu juga dengan Alina. Mereka terhalang oleh lampu merah lalu melaju kembali. Sementara Oki bersama seorang intel sudah berada di rumah sakit. Sang intel berpamitan kepada Oki untuk berjaga. Oki menanyakan di mana kamar Syifa dan suster pun menunjukkannya. Di sana Oki melihat Dapri sedang bersama Syifa. Dalam pikiran Oki sekarang sudah sadar dan tidak akan memperjuangkan cintanya lagi dengan Syifa. Setelah itu Oki kaget karena melihat Alina datang juga ke rumah sakit. Oki bermaksud untuk mencegah Alina agar tidak bertemu dengan Syifa dan Dapri agar Alina tidak kembali terluka. Oki pun segera mengalihkan perhatian Alina dengan menunjukkan ruang UGD ke ruang lainnya. Seiring dengan itu Oki pun teringat akan perlakuan Alina yang dulu mengenalkan dirinya dengan Syifa, sedangkan dia tidak tahu jika Syifa sudah menikah. Oki sangat kesal kepada Alina karena Alina sudah mengetahui Syifa dan Dapri sudah menikah sejak dahulu namun tidak memberitahukan kepada dirinya. Alina yang tidak kunjung menemukan kamar Syifa berbalik ke arah Oki. Alina pun mengajak Oki untuk sesegera mungkin mencari kamar Syifa. Sementara di arah yang lain, Syifa akan dipindahkan kamarnya ke kamar yang lainnya. Alina bertanya kepada Oki mengapa Oki diam saja. Lalu Alina pun melihat Syifa yang akan dipindahkan. Alina menanyakan tentang Dapri. Secepat kilat Oki menghalangi Alina agar tidak melihat Dapri. Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Apakah Alina akan bisa bertemu dengan Dapri dan juga Syifa? Dan apakah yang akan dilakukan Alina jika bertemu dengan mereka? Ikuti terus alur ceritanya atau simak sinetronnya di SCTV.